Jumpa kembali dengan saya dalam kajian kitab Safinatun Najah. Semoga kita semua diberikan keberkahan, panjang umur, sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah setelah kita membahas tentang pasal yang pertama, yakni membahas tentang rukun Islam. Pada pertemuan ini, setelah kita mengkaji tentang rukun Islam, kita akan pasal yang kedua, yaitu tentang rukun iman. Bagi sahabat kaum muslimin yang memiliki kitabnya, silahkan dibuka kitabnya sambil kita sama-sama mutolaah kajian kita. Sebelum kita membahas tentang jenis rukun iman, di sini saya akan membahas derajat-derajat keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Kasifatus Saja, derajat keimanan itu ada 5. Maratibul imani bermula urutan derajat keimanan iku khamsatun 5. Awaluha, yang pertamanya imanu taklid, yakni iman taklid. Wahuwa, dan bermula al imanu taklid iku al jazmu bi ghairi qaulin min ghairi ayya'ni padalilan. Wahuwa yasihu imanuhu ma'al isyani bitarkihin nazra ay al istidlala in kana qadiran 'ala dalil. Yang artinya wahuwa, yaitu al jazmu, keteguhan, al jazmu, keteguhan hati, bi qaulil ghairi, dengan ucapan orang lain, min ghairi ayya'rifa, tanpa mengetahui dalilnya. Wa huwa yasihu, dan bermula al imanu taklid yasihu sah imanuhu, berimannya wong, ma'al isyani, beserta maksiat, bitarkihi, karena meninggalkannya al imanu taklid an nazra, berpikir, ay al istidlala, yakni mengambil dalil, inkana, jika mampu itu si man al qa'iku qadiran, puasa ala dalil, mengambil dalil. Jadi derajat iman yang pertama yaitu iman taklid, artinya secara kasarnya imannya ikut-ikutan tanpa dia mau mencari tahu dasar-dasar keimanan. Hanya mengikuti apa kata orang, apa yang dilakukan oleh orang banyak, dia mengikuti. Nah, imannya bagaimana status imannya? Status imannya sah, namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saniha, yang kedua, derajat keimanan seseorang imanu ilmin, iman ilmu, wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, wa hadza min ilmil yakin, dan yang demikian ini bagian dari ilmu yakin. Wakilal qismaini, dan kedua-duanya sohibuha, pemilik iman yang pertama dan kedua, bimahjubin, itu bimahjubin, terhalang anjatillahi, dari Allah, dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jenis iman itu iman ilmu, dia mengetahui tentang aqaid, ketentuan-ketentuan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalilnya,
dengan dalil-dalilnya, namun dia terhalang dari zat Allah Subhanahu wa taala. Asalisuha, dan yang ketiga iman ayyan. Yang ketiga iman ayyan wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi fala yabiqu rabbuhu an khatirihi tarfat ain bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainul yaqin. Jenis iman yang ketiga iman ayyan, yakni ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Dia mengenal Allah, kenal Allah, tahu Allah dengan senantiasa hatinya itu muraqabah, merasa dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah gaib, tidak ada dari gertakan hatinya, dari bisikan hatinya sedikit pun. Bahkan lebih dari itu, dia haibah Allah Subhanahu wa taala, wibawa Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala selalu ada di dalam hatinya. Nah, iman yang ketiga ini dinamakan iman ainul yakin. Namanya iman ainul yakin. Rabi'uha, dan yang keempat imanul haqqin, iman hak, wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi wa huwa makna qaulihim al-arif yara rabbahu bi kulli syai'in wa huwa maqamul musyahadati wa yusamma haqqul yaqin. Iman yang keempat iman hak, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala biqalbihi, dengan hatinya, dengan makna al-arif yara rabbahu, seorang arif, seorang ahli makrifat melihat Tuhannya di dalam setiap sesuatu. Dan ini disebut maqamul musyahadah. Imannya iman musyahadah, iman menyaksikan tiada ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebut iman hakul yakin. Nah, wa sahibuhu mahjubun anil hawadis, dan orang yang memiliki keimanan seperti ini dia terhalang dari sesuatu yang sifatnya baru atau makhluk. Wa khamisuha, dan jenis iman yang kelima imanul haqiqatin, iman hakikat, wa huwa al-fana'u billah wa sakru bihubbihi fala yashhadu illa iyyah. Yang kelima iman hakikat, yaitu dia melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, wasukro dan mabuk bihubihi, dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wala yashhadu, dan tidak menyaksikan itu orang yang memiliki keimanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaman goroko, seperti orang yang tenggelam, fi bahri, di dalam lautan, walam yarolahu sahilan, dan dia tidak melihat pesisir laut. Awal wajibu ala sasin ahadul ismaini al awalin, wa amma salah satu ukhra fa'ulumu rabbaniyah. Nah, jadi wajib kepada seseorang yang umum iman yang pertama. Adapun yang ketiga itu dengan ilmu ketuhanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendaki. Baik kaum muslimin yang berbahagia, itulah jenis-jenis keimanan dan pertemuan yang kita bahas, yang kita kaji. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai derajat keimanan yang ketiga, keempat, dan kelima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.